Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Pak Fahru Rozi selaku dosen mata kuliah IBD dan teman-teman sekalian yang menonton serta melihat presentasi pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Vina Julia Fabela selaku moderator. Dilanjutkan dengan adanya teman kelompok saya yaitu Nida Dalila Zahrotania Prabasiwi Tenonia Komala, Srinata Hutasoid Tarisa Liani, Winda Astari Soharja selaku pembicara materi pada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya dan kelompok saya yang akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Pengaturan Suhu dan Pengukuran Suhu. Oke, untuk teman-teman sekalian mohon diperhatikan ya. Untuk presentasi kelompok saya pagi hari ini, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Terima kasih. Pengaturan temperatur atau regulasi termal. Pengaturan secara kompleks dari suatu fisiologi di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Gabriel 1996. Ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, hipotalamus akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi keringat. Di saat yang sama, hipotalamus mengirimkan pesan ke otot dinding pembuluh darah di kulit, yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Akibatnya, semakin banyak darah yang beredar di kulit, membawa panas ke permukaan tubuh. Selanjutnya ada ketika suhu tubuh menurun di bawah normal. Pembuluh darah menyempit sehingga lebih sedikit panas yang di bawah permukaan tubuh. Saraf memerintahkan otot bergerak, dengan kata lain menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh. Proses mekanisme suhu tubuh ketika kondisi panas. Pertama, evaporasi. Kelenjar keringat mensekresikan keringat. Di tubuh manusia terdapat sekitar 2,5 juta kelenjar keringat. Keringat mengalir melalui pori-pori keringat menuju permukaan kulit. Keringat yang membawa panas akan menguap ke lingkungan. Kedua, konveksi. Rambut di kulit rebah untuk mencegah rambut memerangkap panas. Rambut yang rebah ini meningkatkan pembuangan panas. Ketiga, konveksi dan induksi. Dinding pembuluh darah arteri melebar. Dengan demikian, aliran darah melalui arteri meningkat. Aliran darah arteri ke permukaan kulit akan meningkatkan pembuangan panas. Selanjutnya, proses mekanisme suhu tubuh ketika kondisi dingin. Pertama, keringat tidak dihasilkan. Kedua, otot di bawah kulit berkontraksi sehingga kantong rambut berdiri tegak. Ini menyebabkan rambut berdiri untuk menangkap panas. Kontraksi otot menimbulkan bintil-bintil kecil di tubuh. Kondisi ini biasa disebut dengan istilah merinding. Ketiga, arteri yang membawa darah ke permukaan kulit berkontraksi. Dengan demikian, darah tidak menuju ke dekat permukaan kulit. Ini mencegah darah membuang panas ke lingkungan sehingga suhu tubuh tidak turun. Keempat, otot menerima pesan dari hipotalamus untuk menggigil. Menggigil akan meningkatkan produksi panas karena merupakan reaksi eksotermik di sel otot. Dengan demikian, lebih sedikit panas yang hilang ke lingkungan melalui konveksi. Pengukuran suhu. Pengukuran suhu didasarkan keadaan fisik zat padat, cair, gas yang mengalami perubahan jika suhunya berubah. Sensitivitas benda terhadap perubahan suhu dinamakan sifat termometrik zat. Keunggulan raksa. Yang pertama, penghantar panas yang baik. Kedua, pemuaiannya teratur. Tiga, titik didihnya tinggi. Keempat, warnanya mengkilap. Dan yang kelima, tidak membasahi dinding. Selanjutnya ada keunggulan alkohol. Yang pertama, titik bekunya rendah. Yang kedua, harganya murah. Dan yang ketiga, pemuaiannya 6 kali lebih besar daripada raksa sehingga pengukuran mudah diamati. Macam-macam termometer suhu. Yang pertama ada termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Agar termometer sensitif terhadap suhu, maka dinding termometer dibuat setipis mungkin dan bila memungkinkan dibuat dari bahan konduktor. Termometer klinis khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan biasanya diisi dengan raksa atau alkohol. Termometer ini mempunyai lekukan sempit di atas wadahnya yang berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang ditunjukkan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari badan pasien. Skala pada termometer ini antara 35 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius.
Termometer ruangan berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Skala termometer ini antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai dan permuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung dapat dibaca. Termokopel termometer yang menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas, maka bimetal akan bengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan jarum dan menunjukkan Oke, kepada teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi tanya jawab secara online. Jika ingin bertanya, silakan sebutkan nama serta prodi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.